qouli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul kembali dalam pelatihan public speaking yang diadakan oleh UKM F-Smart FKIS UTM dengan tema tips dan trik melawan gagap dan gugup pada saat presentasi. Sebelumnya, saya Nafisa Aliana selaku moderator pada pelatihan pada malam hari ini. Saya himbau kepada para audiens untuk berjalan lancarnya pelatihan pada malam hari ini untuk menonaktifkan mikrofon selama materi dipaparkan dan jika ada kemungkinan untuk meng-on-kan kamera dipersilahkan. Jadi pada malam hari ini kita akan mengupas bagaimana tips dan trik bagaimana melawan gagap dan gugup pada saat presentasi. Di sini kita sudah ada pemateri, yakni Presiden Direktur Public Speaking UTM 2020, Kak Ani Ziad Amrullah. Assalamualaikum Kak Ziad, apakah sudah bergabung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang Kak. Selamat malam. Terima kasih. Baik, sebelumnya saya akan membacakan CV dari pemateri pada malam hari ini. Nama Ani Ziad Amrullah atau biasa disapa dengan Kak Ziad. Tempat tanggal lahir Sumeneb 29 November 1999. Umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam. Status pelajar atau pekerjaan pelajar atau mahasiswa, statusnya belum menikah. Riwayat pendidikan 2006 sampai 2012 SD Negeri Talango 01, tahun 2012 sampai 2015 MTS Said Yusuf Talango, tahun 2015 sampai 2017 SMA Said Yusuf Talango, tahun 2017 sampai sekarang Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Trunojoyo Madura. Untuk riwayat organisasinya di sini cukup banyak. Pada tahun 2013 sampai 2014, anggota Pramuka MTS Said Yusuf Talango, 2016 sampai 2017, Ketua Pramuka Putra Pradana, anggota Divisi Kaderisasi OSIS, dan anggota PMI SMA Said Yusuf Talango. Tahun 2018 sampai 2019, anggota Divisi Kadersai Hima Pepsi Universitas Trunojoyo Madura. 2019 sampai 2020 Wakil Presiden Direktur Komunitas Public Speaking UTM, 2020 sampai 2021 Presiden Direktur Komunitas Public Speaking UTM, Koordinator Divisi Kominhum Komunitas Karsa PBSI UTM, anggota Divisi Kaderisasi BSO FIP Madura Pintar UTM. Untuk selanjutnya, kemampuan bahasa yakni public speaking, kemudian Microsoft Office, editing, dan hobi bermain sepak bola, traveling, dan membaca. Untuk prestasi dari Kak Ziad, tahun 2019 menjadi finalis 10 besar Teacher Idols STKIP Al-Hikmah Surabaya. Tahun 2019 pengurus teraktif komunitas public speaking UTM, dan tahun 2020 Duta Bahasa terpilih Putra BBSI UTM. Untuk kontaknya bisa dihubungi melalui nomor 0852 3116 3907 dan alamat email aniziat77amrullah@gmail.com, dan sekarang tinggal di Dusun Baru RT 2 RW 6 Desa Talango Pulau Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumeneb. Demikian adalah CV dari pemateri hari ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan untuk Kak Ziad untuk memaparkan materi pada malam hari ini. Monggo Kak, dipersilahkan. Baik, cek suara saya terdengar enggak, guys? Sudah Kak, sudah jelas. Oke, saya panggilnya kakak-kakak, adik-adik, teman-teman atau guys. Menurut saya guys aja biar lebih membaur. My friend aja Kak. Oh yes, my friend. Oke, teman-teman semuanya, tadi itu adalah sepintas. Sebelumnya terima kasih Bu Moderator, juga terima kasih Ketua Umum dari UKM F-Smart yang sudah mengundang saya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa meskipun via online, bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman juga, serta berbagi pengetahuan. Jadi
nantinya yang saya inginkan bukan hanya saya yang berbicara, teman-teman yang ada di sini juga bisa sangat untuk mengeluarkan pendapatnya. Kita sama-sama berbagi. Gitu. Selanjutnya malam hari ini saya akan menyampaikan terkait tips dan trik melawan gagap dan gugup saat presentasi. Barangkali minta tolong moderator ataupun operator yang ada di sini, PPT-nya boleh ditampilkan. Soalnya saya juga udah lama nggak presentasi online gitu. Jadi kurang begitu fasih alias lupa. Ya, sudah ya. Nah, baik teman-teman semuanya, sebelum saya mulai, bismillahirrahmanirrahim, karena tadi saya juga belum bilang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua yang ada di forum ini selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan serta dilancarkan dalam segala urusannya. Amin. Teman-teman semuanya yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, setelah saya tadi sudah menyampaikan bahwa malam ini saya akan menyampaikan tentang tips dan trik melawan gagap dan gugup saat presentasi. Saya kira ini sudah lumrah terjadi di kalangan mahasiswa. Jangankan mahasiswa, dosen pun kadang bisa saja tuh gagap dan gugup. Entah dengan beberapa faktor-faktor yang membuatnya menjadi gagap dan gugup. Nantinya kita akan kupas bareng-bareng, kita akan kupas bersama-sama bagaimana sih penyebabnya dari gagap dan gugup itu, serta tips dan triknya untuk melawan, bukan melawan sih sebenarnya, meminimalisasi. Boleh dilanjut Mas moderatornya, Mas kan ya atau Mbak? Ahi, Ukti. Oke, itu biodata diri saya tadi juga sudah dibacakan oleh moderator. Nah, baik kita mulai. Oh Mbak, siap. Kita mulai pembahasannya. Di sini ada 4 kerangka penjelasan yang akan saya paparkan dan yang akan saya jelaskan kepada teman-teman terkait materi ataupun kajian pada malam hari ini. Yang pertama terkait public speaking sendiri, yang kedua terkait presentasi karena kita terfokusnya pada pembahasan ataupun penjelasan tentang presentasi, dan yang ketiga problema dalam presentasi. Apa saja sih penyebab-penyebab ketika presentasi yang sering terjadi kepada kita. Nanti kita bisa saling berbagi, teman-teman yang juga sudah berpengalaman, pernah berpresentasi, apalagi di dalam kelas gitu. Dan yang terakhir ada tips dan triknya. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, kita mulai dengan public speaking. Saya kira semuanya yang ada di forum ini sudah mengetahui apa. Tahan Mbak moderator. Nah, saya kira teman-teman yang ada di forum ini semuanya sudah paham dan mengetahui tentang public speaking. Apa sih sebenarnya public speaking itu? Nah, public speaking merupakan kegiatan ataupun aktivitas berbicara yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang di depan umum atau khalayak ramai. Kalau berbicara di depan umum, berteriak-teriak, dan lain sebagainya, intinya mengeluarkan pendapat, mengeluarkan ucapan, apakah itu disebut public speaking? Iya, karena emang sudah hakikatnya public speaking itu adalah untuk berbicara di depan umum. Tujuannya, tapi kembali kepada tujuan, konteksnya itu apa? Kalau berteriak-berteriak sama seperti demo, itu juga dikatakan orasi. Kalau berpresentasi lebih kepada bagaimana penekanan, bagaimana intonasinya dan artikulasinya. Kalau MC juga dikatakan public speaking, tinggal bagaimana konteks membawakannya ataupun mengeluarkan lafal-lafal yang sudah ada di dalam teks dan lain sebagainya. Itulah public speaking. Nah, perlu diketahui juga nanti di poin ketiga, saya lanjut dulu di poin kedua. Tujuan public speaking sendiri ialah sebagai sarana untuk memberitahukan
atau menginformasikan suatu hal kepada seseorang atau khalayak. Jelas, adanya public speaking selain memberikan pendapat, memberikan penjelasan, pemaparan, tentunya tujuannya adalah untuk memberitahukan. Misal seperti presentasi. Kita berpresentasi di depan teman-teman kelas, kita berpresentasi di depan rapat, di dalam rapat ataupun di dalam forum. Tujuannya apa? Itu untuk memberitahukan kepada teman-teman yang ada di forum itu bahwa akan ada begini-begini, akan ada bla bla bla, dan segala hal yang harus dipaparkan di dalam forum itu. Itu tujuan dari presentasi. Tujuan dari public speaking secara umumnya. Itu. Nah, poin ketiga ini yang perlu diketahui teman-teman semuanya, berbicara dengan public speaking. Berbicara itu merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi bersyukur banget kita yang diberikan kenormalan untuk berbicara lancar. Alhamdulillah banget. Jadi itu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Sedangkan public speaking sendiri itu adalah keterampilan ataupun kemampuan seseorang yang diperoleh dari pembelajaran dan pelatihan. Bagaimana kita berbicara keras, bagaimana nada kita tinggi, rendah, bagaimana artikulasi kita jelas, dan lain sebagainya, itulah public speaking. Yang melalui proses-proses belajar, berlatih, berusaha, mencoba, dan lain sebagainya. Itulah public speaking. Jadi di sini berbicara itu merupakan anugerah, sedangkan public speaking itu adalah keterampilan yang perlu diasah, perlu dipelajari, dilatih, dan terus diistiqomahkan untuk bisa memberikan keterampilan seni berbicara yang baik dan benar. Oke, lanjut Mbak. Teman-teman semuanya, kalau suara saya ataupun bicaranya saya terlalu cepat, nggak apa-apa di komen. Ini sampai jam 12 malam kan ya. Nah, selanjutnya, pentingkah public speaking? Nah, tanda tanya nih, apakah penting? Sepenting apa sih public speaking? Berpengaruh nggak bagi kita? Berpengaruh nggak bagi personal brandingnya kita? Berpengaruh nggak dengan kehidupan sehari-hari kita? Jawabannya adalah tentunya penting dan sangat perlu, karena digunakan sebagai kebutuhan keseharian untuk berkomunikasi dan bersosialisasi dengan sesama. Dengan adanya public speaking, dengan adanya anugerah Tuhan untuk kita berbicara, itu adalah cara kita berkomunikasi, cara kita bersosialisasi dengan sesama kita. Mungkin juga berbicara dengan lawan jenis, dengan hewan ataupun tumbuhan yang kadang juga itu memerlukan keterampilan berbicara sendiri gitu. Seperti berbicara dengan tumbuhan, bagaimana merawatnya, bagaimana menyayanginya, berbicara kepada kucing, dan lain sebagainya. Nah, konteks yang akan kita bicarakan itu berbicara dengan sesama manusia yang bernafas, punya hidung, punya mata, dan lain sebagainya. Jadi penting banget adanya public speaking ini. Adanya pembicaraan tentang apapun itu yang penting mengandung unsur positif. Bersosialisasi, berkomunikasi. Ketika ke pasar, bagaimana cara jual beli yang baik, berkomunikasi dengan pedagang yang baik. Ketika dengan dosen, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita berkomunikasi dengan sopan dan santun dan lain sebagainya. Jadi penting banget kita untuk mempelajari public speaking ini. Itu ya teman-teman semuanya. Oke, lanjut next. Nah, sekarang kita ke presentasi. Karena memang tadi saya sudah bilang bahwa fokus adanya kajian malam ini yaitu lebih kepada presentasi. Yang kemarin sudah bincang-bincang juga dengan narahubung. Ini Mas, nanti bahasannya terkait presentasi. Karena kita juga ranahnya ranah kepenulisan gitu. Mungkin ini presentasinya nanti diarahkan ke arah presentasi LKTI, presentasi esai, dan presentasi kepenulisan yang lainnya. Yang notabene menghadapi juri, menghadapi audiens, dan euforia serta suasana yang ada di tempat tersebut. Itu bagaimana caranya dan tipsnya. Nanti akan ada di slide-slide selanjutnya. Oke, saya lanjut.
Presentasi, definisi dari presentasi sendiri yaitu suatu kegiatan menyampaikan atau memaparkan materi yang melibatkan pembicara dan pendengar dalam waktu dan tempat tertentu. Jelas, adanya presentasi, disitulah kita memaparkan, kita mendefinisikan segala hal yang berkaitan dengan materi yang sudah ditentukan. Misal, kita kuliah, mata kuliah A gitu, disuruh kelompok berdiskusi dan dipresentasikan. Yang jelas disitulah kita berkumpul, berkelompok, berdiskusi, mencari bahan, mencari materi, dan mencari segala hal yang bersangkutan dengan materi yang akan kita bawakan, yang akan kita sampaikan, lalu dipresentasikan di depan teman-teman yang lainnya, dipresentasikan di depan dosen. Apa yang kita bicarakan itu adalah sumber dari segala hal yang sudah kita dapatkan. Itulah presentasi. Jadi perlu digarisbawahi bahwa presentasi itu adalah memaparkan ataupun menyampaikan sesuatu hal berupa materi. Materi ini apa? Materi ini bisa berupa informasi, edukasi, bisa berupa definisi, deskripsi, dan lain sebagainya. Itu presentasi. Kemudian tujuan dari presentasi sendiri yaitu memberikan pemaparan ataupun penjelasan terkait materi tertentu guna disimak dan didengarkan. Jadi perlu diketahui teman-teman, presentasi itu adalah timbal balik, umpan balik dari pembicara ke pendengar. Begitupun pendengar ke pembicara. Ketika berpresentasi ada sesi tanya jawab. Disitulah umpan balik antara pendengar dengan pembicara. Jadi tujuan utamanya dari presentasi di sini adalah untuk memaparkan ataupun menjelaskan suatu hal, materi apapun itu kepada pendengar. Nah, selanjutnya ada komponen-komponen presentasi. Ini yang saya rangkum dari beberapa kajian-kajian di komunitas public speaking sendiri. Menurut saya, komponen dari presentasi itu adalah harus ada pembicara. Itu utama. Karena presentasi adalah memaparkan, memberikan penjelasan. Dan disitulah gunanya pembicara. Kedua, harus ada pendengar atau peserta. Jadi dalam drama itu dikatakan ada monolog, ada dialog, ada epilog, dan lain sebagainya. Monolog adalah berbicara sendiri, sedangkan dialog percakapan. Dan disitulah dialog bisa juga dikatakan dengan public speaking, berbicara, berkomunikasi. Kemudian yang ketiga ada materi atau ada bahan materi. Nah, di dalam bahan materi ini bisa berupa segala yang diperlukan dalam presentasi. Contohnya, media pembelajaran ketika berpresentasi di dalam kelas, alat yang digunakan, kemudian informasi ataupun isi yang akan disampaikan dalam presentasinya, dan lain sebagainya yang menjadi bahan untuk materi presentasi kita. Dan yang terakhir, harus ada waktu dan tempat, harus ditentukan. Karena kalau sudah ada tiga komponen, pembicara, pendengar, dan bahan materi, tapi kita tidak punya ruang, kita tidak punya waktu, kita tidak punya tempat, ya itu akan disimpan sendiri. Dan terus itu ketika bahan materi ini juga dilengkapi, juga diadakan seperti itu. Itu ya terkait presentasi teman-teman. Nah, sekarang dilanjut Mbak. Oke, sudah cukup dulu. Nah, sekarang biar saya juga tidak panjang lebar, biar juga ada berbagi ceritanya, berbagi pengalamannya, serta saya juga ingin dengar pendapatnya teman-teman. Nih, problematika presentasi. Ketika kalian presentasi di dalam kelas, di dalam forum, di dalam rapat, dan lain halnya segala hal yang intinya kalian pernah berbicara di depan umum, apa yang kalian rasakan? Problematika apa yang kalian dapatkan gitu? Silakan.
ada yang ingin menyampaikan, silakan. Boleh on kamera, on mikrofon juga. Assalamualaikum guys. Baik, mungkin dari teman-teman Waalaikumsalam. ada yang Nah. memiliki problematika ketika presentasi, silahkan diutarakan. Salah satu contohnya saja. Gugup, Kak. Oke, gugup satu. Yang lain? Ngeblank biasanya. Ngeblank, oke, ngeblank. Terus Dredeg, Kak. biasanya dredeg. Dredeg itu sama dengan gemeteran nggak guys? Sama ya? Sama. Sama. Oke, lanjut. Ada yang lainnya? Biasanya kalau sesi tanya jawab pas presentasi nggak bisa jawab, Kak. Itu berarti antara emang kurang paham materi sama emang nggak nemu jawaban. Oke, ada lagi, silakan problematika yang lainnya. Ada gugup, ngeblank, dredeg, gemeteran, nggak bisa jawab. Terlalu monoton sama materi, Kak. Nggak disampaikan secara luas. Oke, terlalu monoton. Yang lainnya ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya benarkan semua jawaban dari teman-teman. Itu adalah problematika yang sering kita dapatkan dan yang sering kita rasakan dalam presentasi. Nah, dilanjut Mbak. Oke, yang pertama ada gugup. Gugup ini biasanya terjadi karena bawaan dari seseorangnya itu. Dia emang apa ya? Bawaannya malu, bawaannya pemalu, bawaannya takut. Jangankan mau presentasi, jalan ke depan kelas aja udah gemeteran. Jalan ke depan kelas aja udah keringetan gitu. Jadi gugup ini juga bisa dikatakan bawaan dari si pembicara tersebut. Kemudian itu contoh-contohnya ya, ada grogi, ada gemeteran, malu dan takut. Dredeg juga. Itu bisa dikatakan dalam kategori gugup. Nah, gugup juga bisa terjadi karena presentasinya dadakan. Biasanya ada tuh di dalam kelas dosen masuk, kita cuma pegang buku, semalaman nggak belajar, semalaman ngopi, nongkrong dan lain sebagainya. Tiba-tiba ketika keesokan harinya ditunjuk dosen untuk presentasi. Siapa yang nggak gugup dan siapa yang nggak deg-deg gitu. Mau bicara apa? Materi aja nggak paham. Itu bisa juga dikategorikan dengan gugup. Kemudian juga faktornya adalah faktor dari suasana ataupun euforia yang ada di tempat. Misalnya dari audiensnya yang mungkin rada-rada bawel, udah takut duluan nanti akan diserang pertanyaan nih, akan banyak yang nanya nih, udah mindsetnya udah terpikir seperti itu, atau mungkin dari dosennya yang rada-rada killer, atau dosennya yang rada-rada serem gitulah. Itu juga bisa jadi adanya faktor di gugup. Kemudian yang kedua itu ada, ini saya rangkum dari problema yang ada dan yang pernah saya rasakan gitu. Mungkin teman-teman juga pernah ngerasain. Yang kedua itu ada gagap. Nah, bedanya gugup dengan gagap itu apa, Kak? Beda di huruf vokal U dan A. Ya. Gagap ini biasanya seperti ucapan spontan memikirkan materi yang kita lupa. Atau bisa saja kita menengadah ke atas. Matanya lihat ke atas, nginget gitu. Itu gagap. Berhenti sejenak ataupun bahkan berhenti lama. Nah, itu penyebabnya itu karena apa? Pertama, karena lupa materi, lupa informasi yang akan disampaikan, dan lain sebagainya. Itu faktor utamanya. Jadi adanya gagap itu dikarenakan adalah faktor lupa. Sama seperti tadi yang disampaikan oleh Irma, ingin jawab pertanyaan Kak, tapi nggak tahu, tapi nggak bisa jawab. Itu bisa dikarenakan karena lupa gitu.
Kemudian juga sama juga dengan presentasi dadakan. Itu bisa banget dan bahkan sering akan ada gagap. Entah itu dengan spontan berkata 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 apa ya, mikir dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa dikenakan faktor sekitar berupa suasana dan euforia tempat. Sama seperti yang tadi sudah saya utarakan, dari audiensnya, dari dosennya, atau bahkan tempatnya yang sedikit seram dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, problematika secara garis besarnya itu adalah lupa. Ini yang banget yang sering menjadi apa ya, ancaman kita ketika berpresentasi. Lupa ini bisa disebabkan karena memang kurangnya pemahaman materi, kurangnya belajar tentunya, kurangnya membaca, kurangnya intinya memahami apa yang akan disampaikan nantinya, gitu. Kalau ngeblank itu bagaimana, Kak? Bisa dikategorikan dengan lupa. Karena ngeblank, awalnya kita udah siap, awalnya kita udah mapan, udah siap siaga menyiapkan materinya segala hal, tapi ketika nyampe di tempat, ketika nyampe di depan kelas, hilang, buyar semuanya. Apa penyebabnya? Mungkin karena tekanan yang ada di dalam tempat, dari dosen lah, mukanya dosen udah ngelirik gitu, sedikit aja udah buyar. Atau mungkin tekanan dari peserta yang rame lah atau menyeramkan lah dan lain sebagainya. Jadi lupa ini memang hakikatnya ada di setiap manusia. Manusia adalah ladangnya lupa. Kita nggak bisa mungkiri itu. Namun lupa ini bisa diakali dan bisa diminimalisasi dengan cara-cara yang akan ada di salin dia berikutnya. Next. Itu ya teman-teman, 3 problematika yang saya ambil garis besarnya secara garis besar kita semua bisa merasakan. Nah, kategori-kategorinya ataupun apa aja yang ada dalam 3 besar itu adalah itu dan itu. Ngeblank, deg-degan, grogi, berbicara lama, mikir dan lain sebagainya, itu ada di kategori-kategori yang ada di 3 garis besar. Nah, sekarang ke tips dan triknya, bagaimana kita menghadapi, melawan, ataupun meminimalisasi adanya problematika dalam presentasi. Nah, saya punya rumus sendiri, yaitu 4K dan 4B. Apa itu 4K dan apa itu 4B? Kita mulai dari 4B dulu. 4B itu adalah dimulai dari belajar. Segala halnya, kepintaran, kecerdasan, kecerdikan seseorang pasti bermula dari belajar. Belajar itu bisa dikatakan dengan apa? Membaca, memperbanyak bahan acuan, memperbanyak referensi, dan lain sebagainya, yang intinya tujuan dan niatnya adalah untuk belajar, untuk menjadi yang lebih baik. B yang kedua yaitu berlatih. Kalau kita sudah belajar, tekun, rajin, giat, dilanjutkan dengan berlatih. Jangan hanya belajar, jangan hanya membaca, tapi praktekkan. Coba, berusaha. Itu ada di poin ketiga. Jadi mencoba, berlatih. Salah dalam latihan itu wajar. Jangankan dalam latihan, dalam tampilnya aja, dalam actionnya aja, salah itu wajar. Tapi jangan jadikan kesalahan itu sebagai tekanan sendiri. Jadikan kesalahan itu sebagai pembelajaran untuk lebih baik lagi ke depannya. Itu berlatih. Berlatihnya dengan cara apa, Kak? Bisa dengan diri sendiri, berbicara dengan bermonolog dengan diri sendiri, mengingat, menghafalkan, dan memahami apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita lihat. Berlatih. Kita mau presentasi, bisa berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizid Amrullah. Saya di sini perwakilan dari kelompok bla 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 akan menyampaikan bla 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 bla. Itu berlatih. Itu mencoba. Nah, yang ketiga, B yang ketiga itu adalah berusaha. Berusaha di sini apa?
ketika kita gagal, jangan putus asa. Jangan langsung menyerah. Teruslah berlatih dan teruslah mencoba. Teruslah berusaha. Karena kita tidak pernah tahu usaha kita akan berhasil ataupun gagal. Yang penting kita sudah niat, kita udah yakin bahwa optimis ke depannya kita akan berhasil gitu. Hasil di belakang itu adalah buah yang akan kita terima. Itu berusaha. Jadi jangan gampang menyerah, apalagi dalam hal berpublic speaking. Public speaking mah intinya teman-teman semuanya bisa untuk mempelajari dan bisa untuk untuk dimiliki. Nah, yang terakhir, B yang terakhir itu adalah biasakan. Biasakan apa? Biasakan hal-hal yang baik. Kalau kita kemarin sudah berpresentasi dengan baik, tingkatkan. Belajar lagi, berlatih lagi, berusaha lagi. Istiqomah seperti itu. Misal dalam hal MC. Kemarin ditunjuk untuk jadi MC formal, pernikahan, dan lain sebagainya. Dikatakan berhasil oleh orang-orang. Nah, jadikan itu sebagai mungkin ladang usaha, bisa saja kan dibayar gitu. Dan biasakan dengan latihan-latihan, bagaimana cara vokal yang baik, bagaimana nada suara yang baik. Teruslah biasakan dengan belajar, berlatih, dan berusaha. 4B itu akan berkesinambungan ketika kalian meyakini dan melaksanakannya dengan baik. Nah, sekarang 4K. Apa itu 4K? Pertama, itu adalah kuasai diri. Kuasai diri di sini bisa dilakukan dengan cara-cara berikut. Teman-teman semuanya bisa dibaca ya. Nampak kan ya PPT-nya? Iya. Ya. Kuasai diri. Siap, terima kasih. Kuasai diri, tenangkan diri dengan cara-cara berikut. Berdoa sebelum perform. Jadi sebelum kita maju ke kelas, sebelum kita tampil ke depan panggung, sebelum kita melihat wajah-wajah juri ketika presentasi LKTI, presentasi esai, dan lain sebagainya, berdoalah. Doa apa, Kak? Saya yakin teman-teman UKMF Semat lebih tahu lah apa doa ketika ingin menyampaikan sesuatu dan bisa bermanfaat kepada khalayak ramai. Mungkin nanti saya bisa dikasih tahu teman-teman doanya seperti apa, biar saya juga bisa lancar berbicara gitu. Kemudian yang kedua, setelah kita berdoa, tumbuhkan keberanian melawan rasa takut dan malu. Berani ini berani dalam tanda kutip positif ya. Berani untuk tampil, berani untuk mengeluarkan pendapat, berani untuk berani untuk berbicara ke depan, maju ke depan. Itu perlu. Kadang-kala ketika kita rapat ingin mengutarakan pendapat, malah disuruhkan ke teman yang lainnya. Nah, itu tuh yang salah. Sebenarnya seharusnya ucapkan, jangan takut. Salah itu hal biasa. Nggak mungkin teman-teman pengurus UKMF Semat ini langsung menodongkan pistol. Nggak mungkin. Jadi jangan takut salah. Salah itu hal biasa. Gitu. Yang penting kalian udah mengutarakan pendapat, kalian ngerasa ini pendapat bisa membantu gitu, bisa memberikan masukan kepada teman-teman khususnya di kepengurusan UKMF Semat. Nah, itu tumbuhkan keberanian. Kemudian yang ketiga, tingkatkan kepercayaan diri dengan keyakinan bisa, pasti bisa. Kadangkala kita udah yakin nih sebelum tampil, sebelum perform, kita udah yakin kita pasti bisa. Tapi karena euforia yang ada begitu mewah, begitu megah, akhirnya kita ngeblank, akhirnya kita ngedown. Nah, keyakinan yang kita tumbuhkan dari awal itu berarti masih kurang. Bisa dikatakan ya karena euforia yang ada kita dikalahkan dengan yang ada di tempat itu. Keyakinan kita pupuk, keyakinan kita tumbuhkan kalah dengan euforia yang ada di tempat. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tumbuhkan lagi.
sadarkan lagi dan yakinkan diri kita, percaya pada diri kita, kita pasti bisa menghadapi, menjalani segala proses yang akan kita jalani di depan halayak ramai itu. Tuh. Dan yang terakhir yang mungkin bisa teman-teman laksanakan adalah optimistis berhasil dengan semangat dan kebanggaan. Udah tuh mindsetnya udah dipikir, ya harus bisa dan harus selesai. Harus bisa dan harus selesai serta memberikan manfaat kepada yang lainnya. Itu untuk tips dan triknya dikuasai diri. Sedangkan yang kedua yaitu kuasai materi. Ini nih yang tadi disebutkan oleh Ilma dan beberapa teman, Dredeg, gemeteran, mau jawab pertanyaan tapi nggak bisa. Ini kuncinya. Kuasai materi dengan cara-cara berikut. Pertama, membaca dan memahami materi yang akan disampaikan. Jadi, kita baca segala hal, bahan referensi, bahan acuan yang bersangkutan dengan materi, baca dan pahami. Kalau hanya membaca, bisa jadi kita ketika tampil lupa. Tapi kalau kita sudah memahami, akan ingat. Oh iya, ini akan begini, ini akan begini. Ini akan berkesinambungan, ini akan berhubungan, dan ini akan sesuai. Gitu. Dan yang kedua, perbanyak bahan bacaan dan acuan referensi guna menanggapi sanggahan dan pertanyaan. Nih, kadangkala kita hanya terfokus satu bacaan aja. Kita hanya terfokus satu buku aja. Sedangkan banyak buku-buku lain ataupun para ahli-ahli yang mengutarakan pendapat-pendapat tentang materi yang bersangkutan. Dan bisa saja itu akan disekakmat oleh peserta yang bisa lebih paham. Makanya perbanyaklah bahan acuan, perbanyaklah bahan referensi. Apalagi di zaman modern ini. Gunakan HP, buka internet, nambah-nambah referensi yang sudah kita punya. Selain buku, ada jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Siapkan catatan-catatan kecil guna meminimalisasi lupa. Catatan kecil itu seperti apa? Bisa kita gunakan kertas, lembaran kertas, kita tulis poin-poinnya, kita baca lagi ketika mau tampil, ketika mau perform, baca lagi guna memahami dan guna mengingat. Nah, ketika ada pertanyaan, boleh kita lihat sejenak gitu. Kita intip sejenak, mungkin ada di catatan-catatan kecil. Itulah gunanya catatan-catatan kecil. Jadi teman-teman nantinya kalau mau berpresentasi, kalau mau unjuk gigi ketika proses presentasi TI, esai dan lain sebagainya, gunakan catatan kecil. Kalau biasanya aturan dalam proses presentasi itu juga ada yang dilarang ataupun tidak memperbolehkan membawa catatan-catatan kecil. Berarti kita harus benar-benar pahami, benar-benar membaca jauh-jauh hari sebelum proses presentasi itu. Kalau memang tidak diperbolehkan membawa catatan-catatan kecil. Tapi kalau diperbolehkan, itu adalah keuntungan bagi kita. Nah, yang ketiga yaitu kuasai audiensi. Kuasai audiens atau peserta dengan cara-cara berikut. Ketenangan dalam memberikan penjelasan. Tenang, bicara yang jelas, bicara yang ngena, jangan bertele-tele, jangan juga monoton. Tadi juga disebutkan monoton. Nah, monoton ini bisa dikatakan dengan apa? Monoton berbicaranya, monoton bergeraknya, monoton dalam menyampaikan materinya dan lain sebagainya. Bisa banget kita lakukan improvisasi dalam berbicara, berbaur dengan peserta, menyapa. Tapi jangan keseringan. Gunakan cara-cara itu biar kita tidak monoton. Nah, di panggung ataupun di kelas itu bagaimana agar tidak monoton? Berjalan. Jangan cuma diam menetap menghadap peserta. Dan kalau biasanya bolang itu juga satu dan juga menguasai situasi. Itu. Dan yang penguasaan pentas. Itu tadi
jangan berlebihan, jangan bervitamin, dan jangan nonton berbicaranya dengan teman-teman tidur nih. Saya lanjut. Itu. Dan yang terakhir, cara untuk menguasai audiensi yang berlebihan. Itu yang saya katakan tadi, berdepan, jangan ekstrim. Yang penting ada improvisasi yang menguasai audiensi. Nah, yang sisi mana jangan lupakan, mungkin ini nih yang sering terjadi. Ketika awal-awal gue di mikrofon tentang suara itu ketara banget. Nah, itu bagaimana cara meminimalisasinya? Saya pegang dengan kedua tangan, atau tangan saya tuh rada-rada gimana ya, disembunyikan untuk mengurangi ataupun meminimalisasi dengan juri melihat meteran saya. Nah, biasanya kalau saya ketika sudah pertengahan penjelasan itu sudah enak, sudah tenang. Awal-awal euforianya itu memang kerasa begitu teman-teman. Jadi awal-awal itu menjadi tantangan sendiri, bagaimana ke belakangnya, ke selanjutnya kita lebih tenang lagi. Atur ketenangan, atur mindset, atur pikiran kita supaya lebih tenang dan lebih tenang ke selanjutnya sampai akhir. Dan yang kedua itu adalah pesona pembicara yang menenangkan dan dapat diterima. Kesopanan, kemudian kerapian tuh bisa saja masuk. Karena kadangkala ada pembicara yang pakaiannya ya gitu-gitu, berpresentasi pakai kaos itu nggak beretika gitu. Jadi kayaknya bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita berbusana yang baik, yang sopan, yang rapi, pakai parfum, kalau cewek pakai bedak, lipstick, dan lain sebagainya, make up yang perlu kalian gunakan itu guna menunjang berjalannya ataupun lancarnya PD-nya kita dalam berpresentasi. Dan yang terakhir itu ada sikap etika yang presentasi lomba. Ke siapapun itu, dosen, orang tua, tetangga, etika berbicara kita harus tetap dijaga, sopan santunnya, sambutnya udah tua, dan sekarang bagaimana harus tetap jaga dan harus tetap beretika. Itu 4. Cobalah bisa. Lanjut. Terima kasih. Sedikit quotes dari saya. Keberhasilan dan kesuksesan itu sejatinya dari kesalahan dan khilafan yang tak sengaja dan dibasuh oleh doa, asa, serta usaha. Semangat guys. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Ziad atas materinya. Dan tadi pemateri sudah berbicara panjang lebar, giliran teman-teman silahkan. Sebelumnya boleh raise hand terlebih dahulu. Ini ada. Baik, kepada Mbak Diana Febrianti. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Kak, materi yang disampaikan berguna. Saya mau nanya, ini kebiasaan saya saat presentasi maupun ngobrol dengan orang lain gitu. Jadi saya tuh kalau mau ngobrol atau bagaimana, itu pasti udah tersimpan di otak saya gitu, kayak oh habis ini aku mau ngomong gini. Nah, tapi itu
kadang nggak keluar di mulut gitu. Jadi yang seharusnya ada di otak kok nggak keluar di mulut gitu. Tapi kayak nyambung tapi nggak sesuai gitu loh. Jadi kan kemana-mana dulu biar apa ya, kayak otak ini, habis ini ngapain lagi ya gitu. Jadi kayak nggak nyambung, nggak sinkron. Nah itu tipsnya gimana ya Kak? Biar nyambung gitu. Terima kasih. Mungkin bisa langsung Sama-sama. dijawab aja, Kak. Oh iya, siap moderator. Itu sayanya tadi nggak off kamera ya, jadi nggak kelihatan mukanya kayak gimana. Oke, Mbak Diana Febrianti, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih juga moderator sudah mempersilahkan. Ini kita berbicara masalah kebiasaan, perlu digaris bawahi terlebih dahulu. Namanya kebiasaan itu akan sulit banget kita hilangkan kecuali dengan niat dan keistiqomahan gitu. Nah, pertanyaan gini Kak, ketika saya mau ngobrol dengan pendengar, dengan mitra tutur, semuanya sudah semuanya sudah dirancang gitu Kak, sudah di planning dalam otak. Tapi ketika bertemu itu malah ngalor ngidul gitu, ya kan ya? Iya Kak, kadang beda gitu. Nah, itu bagaimana Kak? Nah, itu tadi ini kalau kita berbicara konteksnya dalam hal presentasi di dalam kelas, salah satu tipsnya yaitu adanya catatan-catatan kecil. Kerangka-kerangka kita, planning-planning kita, rencana-rencana kita yang akan kita bahas, runtutannya itu seperti apa aja, mulai dari poin bahasan pertama, poin bahasan kedua, dan seterusnya. Itu kita tulis di catatan-catatan kecil, di lembaran kertas. Di situ kita bisa ingat gitu. Nah, kalau ngalor ngidulnya kemudian basa-basinya terlalu lama, itu juga apa ya, kalau bisa dikurangi, lebih kepada mungkin saya pernah juga ngalor ngidul dalam presentasi. Gunanya apa? Tujuannya apa? Saya lupa tuh satu bahasan. Akhirnya bicaraan itu. Yang penting apa ya? Audiens dan suasana itu tetap berjalan diskusinya. Nah, namun tak lama kemudian ada teman saya, teman kelompok yang mengingatkan, ini bahasan selanjutnya, jangan terlalu lama gitu. Nah, itu kalau ada kelompok, ada kerja, ada tim, itu gunanya saling membantu dan saling mensupport itu. Jadi kalau dalam konteks presentasi, pertama tipsnya ketika kita udah siap, udah matang banget, tapi ketika tampil kita ngalor ngidul, gunakan catatan-catatan kecil itu. Kedua, kalau kita berkelompok, misal bisa minta bantuan ke temennya, bisa nanya ke temennya gitu. Tapi kalau berbicara ngobrol dengan biasanya, ngobrol dengan dosen ataupun bimbingan, ya tetap sama. Kalau bisa pakai catatan-catatan kecil. Tapi kalau udah urgent banget, dadakan banget, apa yang kita inginkan, seberapa banyak yang kita inginkan untuk bimbingan konsultasi kepada dosen, ya sudah itu aja. Perkara nanti lupa, datang lagi gitu. Jadi itu jawabannya dari saya. Kalau dalam konteks resmi kita presentasi, gunakan catatan-catatan kecil itu. Kalau ada kelompok, minta bantuan ke teman-teman kelompok, tapi jangan terlalu jangan terlalu keseringan juga. Cukup sekali, 2 kali gitu. Setelah ini apa gitu tanya. Kalau dalam konteks bimbingan secara personal dengan dosen ataupun dengan orang yang lebih tua dari kita, bisa juga digunakan catatan-catatan kecil. Tapi kalau sudah dadakan, sudah mendadak, sudah kebelet, disuruh banget gitu, dipanggil secara dadakan, sampaikan apa yang ingin kita sampaikan dan yang diingat kita. Misal kita ingat poin A, kita ingat poin B, tapi poin C sampai D-nya tuh lupa. Ya sudah, nggak apa-apa. Datang lagi esok hari ataupun lusanya. Temui lagi. Bu, Pak, mohon maaf saya lupa kemarin menyampaikan ini. Namanya lupa, namanya tiba-tiba ngeblank, ya mau nyalahkan siapa gitu. Itu udah apa ya, udah jadi kelemahannya manusia. Saya pun juga sama gitu. Jadi itu
jawaban dan tips dari saya untuk menghadapi ngobrol ataupun berbicara dengan yang bersangkutan tapi tiba-tiba lupa ngalor ngidul. Itu Mbak Diana Febrianti. Terima kasih. Iya, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Silakan Bu Moderator, barangkali ada Terima lagi. kasih. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya atau mengeluarkan unek-uneknya lagi? Silakan raise hand terlebih dahulu. Oh, itu ada Mbak Francisca. Silakan. Terima kasih waktunya kepada moderator yang sudah menyempatkan Pertanyaan pertanyaan pada kami. Barangkali ditampilkan aja ya Mbak, kameranya Mbak Moderator, gimana? Silahkan yang bertanya, silahkan on cam, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya kepada Kak Aniziat Amrullah. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa dalam belajar materi saat waktu presentasi, sebelum presentasi, itu kan salah satunya dengan membaca ya. Nah, teman-teman itu kan gaya belajarnya itu ada yang audio visual, ada yang visual. Apakah gaya membaca atau membiasakan diri untuk membaca itu bisa diterapkan dalam presentasi di mana mereka itu belajarnya itu menggunakan visual. Mohon maaf, audio. Ya gitu, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Boleh langsung saya jawab Bu Moderator. Boleh, silakan. Iya, ini pertanyaan lebih mengacu kepada anak pendidikan ya kayaknya. Oke, ini berbicara terkait gaya belajar ya teman-teman. Memang benar, setiap karakter individu manusia itu punya gaya belajar masing-masing. Ada yang audio visual, ada yang audio, ada yang visual. Nah, tadi saya hanya terfokus pada membaca dan membaca saja. Nah, kini teman-teman jawaban dari saya untuk gaya belajar tetap apa yang kalian miliki, karakter apa yang kalian miliki, entah itu audio visual ataupun visual ataupun audio, silakan tetap laksanakan. Bagaimana enaknya kalian, yang penting intinya adalah paham. Kalau cuma membaca tapi nggak paham juga ya sama saja. Begitupun juga dengan audio. Audio kita mendengarkan penjelasan, pemaparan dari siapapun itu, tapi kitanya nggak paham ya sama saja. Yang penting gaya belajar apapun yang kalian miliki, karakter belajar apapun yang kalian miliki, audio visual, audio, silakan laksanakan. Yang penting kalian paham dan nanti ketika disuruh presentasi lagi ataupun disuruh presentasi, kalian lancar, kalian ingat dan kalian paham apa yang harus diomongkan. Gitu. Ya mohon maaf tadi saya terfokusnya cuma membaca saja karena semuanya itu sebenarnya berawal dari bahan bacaan. Tapi kalau kita berbicara gaya belajar lagi, itu kembali lagi ke karakter masing-masing. Bagaimana dia menempatkan karakter ataupun gaya belajarnya itu untuk bisa lancar dalam segala urusannya, utamanya dalam presentasi. Itu ya Mbak Francisca. Jadi gak apa-apa, monggo kalau kalian teman-teman semua yang ada di dalam forum ini mempunyai gaya belajar audio, gak apa-apa, lanjutkan. Dengarkan penjelasan apapun dan dari siapapun, yang penting bersangkutan dengan materi yang akan kita presentasikan. Dan yang paling penting adalah kalian paham apa yang disampaikan oleh yang didengarkan kalian. Itu ya Mbak Francisca, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, bagaimana Iya, Mbak Francisca? Iya, bisa diterima. Terima kasih. Terima kasih kembali. Selanjutnya, mungkin satu lagi dari teman-teman audiens kalian. Silahkan bisa raise hand dan meng-on-kan kameranya.
Bagaimana teman-teman? Sudah banyak yang live ya? Udah malam juga. Baik, kalau misalnya tidak ada, dicukupkan Mbak. saja ya. Oh Saya. silakan. Lo. Bayhaki. Silakan Mas Bayhaki. On cam. Bentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Ziad yang sudah menemani malam-malam kita dengan manfaat yang luar biasa ya. Jadi seperti ini Kak, pertanyaan saya sih lebih ke apa yang membuat kita itu menarik di depan para audiensi seperti itu Kak. Seperti tadi yang Kakak sudah jabarkan 4K sama 4B itu kan lebih kayak sering baca, terus kuasai penonton, caranya dengan sopan. Nah, pertanyaan saya seperti ini, Kak. Hal-hal apa saja yang membuat kita itu tertarik, maksudnya menarik para audiens untuk mendengarkan kita? Semisal, mimik wajahnya kita itu seperti apa? Seperti itu, Kak. Terus, ketika cara ngomongnya kita itu, apakah kita harus memakai intonasi yang sekiranya itu membuat para audiens itu, wah bagus sekali ini cara penyampaiannya seperti itu Kak. Lah, pertanyaan saya itu Kak. Hal-hal apa saja seperti itu selain yang sudah Kakak jabarkan tadi? Mungkin itu saja Kak. Terima kasih. Iya, baik. Moderator bisa langsung dijawab ya? Ya, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Bayhaki. Pertanyaan yang keren, luar biasa. Ini teman-teman juga perlu diketahui bersama-sama, termasuk saya pribadi juga. Jadi sama-sama belajar, teman-teman juga saya yakin punya pendapat sendiri, karena ini bukan lagi terkait sumber dari mana, tapi kembali lagi bagaimana cara kita memperbaiki diri kita masing-masing. Nah, untuk pertanyaan bagaimana ataupun hal-hal apa saja yang harus kita lakukan untuk menarik di audiens, mungkin bisa jadi juga menarik hati untuk para audiensnya ya. Nah, kalau dari saya pertama kembali ke personal kita, perbaiki dulu penampilan kita, rapi, sopan, wangi. Kalau wangi nggak menjadi tuntutan sih sebenarnya, tapi lebih disarankan untuk pakai wangi-wangian. Jadi personal kita harus rapi, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Selayaknya bagaimana kita berpresentasi kepada Pak Presiden, Pak DPR dan para pejabat-pejabat yang lainnya. Jadi itu personal kita harus diperbaiki dulu. Kalau cowok mungkin tatanan rambutnya dikelimiskan atau dirapikan, kemudian bajunya dirapikan, pakai baju yang sopan, rapi dan lain sebagainya sampai ke bawah. Kalau mau pakai make up ya jangan tebel-tebel lah cowok. Kalau cewek mulai dari tampilan, kalau pakai hijabnya bagaimana, insya Allah teman-teman cewek ini semuanya juga udah paham gitu. Kemudian bajunya juga dan tampilan mukanya yang jelas harus cantik dan tampil luar biasa, apalagi dalam kontes presentasi lomba gitu. Itu personal. Yang kedua, perbaiki di faktor gaya kita, gaya presentasinya kita itu bagaimana. Nah, ini tips dari saya. Tadi juga dikatakan jangan terlalu monoton dan jangan terlalu berlebihan. Maksudnya apa?
kadangkala ada yang presentasi sampai nunjuk-nunjuk ke atas. Ada juga presentasi sampai apa ya? Tangannya kebuka, kakinya buka, semuanya dibuka. Kaki dan tangannya sampai bergerak kemana-mana. Itu berlebihan. Tapi juga ada kala yang cuma diem, ada kala cuma termenung, berbicara, yang penting menyampaikan, udah. Itu monoton. Jadi yang sedang saja. Jadi layaknya kita berpresentasi, tangan bagaimana, gerakan tangannya, mimik mukanya jangan sampai cemberut. Setidak tahunya kita dengan ke materi, jangan sampai tampakkan bahwa kita tidak tahu. Senyum aja, juri berpikirnya, wah bagus nih, meskipun dosennya tahu dia lupa tapi tetap senyum. Jadi tampilkan mimik muka, jangan sampai di depan panggung, di depan kelas itu ada mimik muka cemberut, ada mimik muka punya masalah besar, entah keluarganya, entah putus dengan pacarnya, dan lain sebagainya. Senyum, nikmati, dan jalani. Itu. Jadi gaya presentasinya itu harus benar-benar disesuaikan bagaimana layaknya kalian berpresentasi. Gerakan tangannya jangan terlalu monoton, jangan terlalu berlebihan. Ya, dan juga kurangi tunjukkan tangan pakai jari tengah. Ya, gitu ya teman-teman. Jadi pernah pengalaman saya di dalam kelas tuh ketika semester 2, wajarlah ya, masih peralihan dari SMA ke kuliah. Ketika presentasi, salah satu teman saya itu mengacungkan tangan dengan jari tengah. Lah, dosen diginiin, gerakan jarinya jangan sampai menunjuk dan jangan sampai lebih sopan aja, lebih santun aja. Itu kalau gerakan tangan dan mimik muka. Kalau suara, itu bergantung dari teman-teman. Tapi namanya presentasi ada juga jangan sampai berteriak, ditegaskan saja, ditekankan. Kayak gini, ingat teman-teman semuanya harus belajar dan harus tetap semangat. Itu jangan sampai berteriak. Ingat ya teman-teman semuanya, kita harus bersatu. Jangan, itu beda dengan orasi. Orasi wajar seperti itu, karena di depan lapangan ataupun di jalan raya yang notabene kan, kalau presentasi lebih kepada lembut, kalem, sopan, dan baik hati. Itu tiga tips dari saya untuk menarik perhatian dari audiens. Barangkali Kak kepincut kan iya. Terima kasih baik hati. Baik, terima kasih. Sama-sama. Sudah puas ya, baik. Alhamdulillah. Katanya senyum-senyum ke baik hati. Baik. Mungkin untuk terakhir ada close statement dari Kak Ziad sebelum ditutup. Terakhir, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah ada di dalam forum ini, utamanya lagi khususon kepada UKMF Smart. Terima kasih banyak sudah mengundang saya. Sebenarnya banyak banget yang kalian harus ketahui tentang presentasi. Ada juga dalam presentasi itu bagaimana tips dan trik membuat PPT yang baik dan benar, apa saja isinya, dan bagaimana caranya kita menyesuaikan dengan euforia yang ada, tempat yang ada, audiens yang ada gitu. Jadi barangkali ini bisa diundang lagi sayanya
di UKM Semat kita akan membahas lebih panjang lagi dengan bahasan-bahasan yang akan menarik lagi gitu teman-teman. Jadi tetap semangat, insya Allah teman-teman yang ada di forum ini adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang akan berhasil nantinya dan dapat memberikan kebanggaan tersendiri bagi diri sendiri dan juga bagi keluarga di rumahnya. Tetap semangat, jaga kesehatannya. Terakhir dari saya, seberapapun langkah kita akan kalah dengan menyerahnya kita. Jadi teruslah melangkah dan teruslah pupuk asah kalian dengan semangat dan optimisme. Terima kasih, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Malam ini menjadi tambahan pengetahuan bagi teman-teman semuanya, utamanya juga bagi saya, serta mohon maaf banget kalau memang dari saya pribadi ada kesalahan dari tutur kata ataupun tingkah laku, serta apa yang kurang dalam pemaparan kajian malam ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf juga Bu Moderator, saya tadi banyak bercandanya. Mohon maaf juga Mas Anang, Mbak Ilma yang sudah jadi narahubung. Kalau saya lemot, saya slow respon. Dan alhamdulillah kalian semuanya luar biasa. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, lindungan, dan selalu dilancarkan dalam segala urusannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kak Ziad. Dan yang terakhir lagi, belum afdal kalau misalnya belum foto bareng. Minta tolong buat teman-teman untuk game sebentar ya. Tangan tidak? Ya, Mbak. Ini sudah on cam semua. Kamera saya. Baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. Sudah Mbak Mita. Ulang-ulang, masih lemot ini. Oh ya. Diulang lagi ya. 1, 2, 3. Sudah. Sudah. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Kak Ziad sudah meluangkan waktunya dan memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat. Iya, terima kasih juga. sama-sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Dan terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Dan akhir kata, saya Nafisa Aliana selaku moderator pada pelatihan public speaking pada malam hari ini pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin keluar ya teman-teman. Terima kasih. Semangat. Ya Kak, monggo Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih banyak Kak.